Halo Sobat Kabar Baik, dengan saya Haniel Yuwono. Dan hari ini kita akan membahas satu hal, yaitu stay at home, stay produktif. Pembahasan kita ambil dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat teman-teman simak. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saya tertarik dengan ayat ini, dan saya ingin tahu kenapa ayat ini ditulis. Dan ayat ini ditulis oleh seseorang yang mempunyai hikmat, saya katakan manusia paling berhikmat, yaitu Salomo. Dan ayat ini juga cocok bagi kita, karena ayat ini berbicara tentang segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Tetapi kita di masa-masa sekarang, kita berada di rumah, kita stay at home, seringkali kita bingung mau ngapain. Seringkali kita menjadi seseorang yang kaku di rumah karena kita nggak tahu aktivitas apa yang bisa kita buat. Nah, mari kita sama-sama belajar dari ayat ini. Salomo mengingatkan agar kita bekerja sekuat tenaga, tapi Salomo juga mengatakan bahwa kita semua sedang dalam perjalanan yang sama, yaitu sedang menuju dunia orang mati. Dan muncul pertanyaan di benak saya, kenapa manusia yang sedang menuju dunia orang mati justru diperingatkan untuk bekerja sekuat tenaga? Padahal saat kita memasuki dunia orang mati, secara logika kita bisa ketahui bahwa apa yang kita kerjakan tidak bisa kita bawa. Saat kita masuk ke dunia orang mati, kita nggak bisa menikmati apa-apa. Kita nggak bisa lagi memperoleh dari hasil kerja kita. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan berakhir di dunia orang hidup. Saat kita masuk di dunia orang mati, semuanya tidak bisa dinikmati lagi. Tapi inilah yang harus kita cermati. Kita tahu sebenarnya pada saat kita memasuki dunia orang mati, kita nggak punya lagi kesempatan untuk melakukan semuanya ini. Kita nggak punya lagi kesempatan untuk bisa bekerja. Kita nggak bisa lagi punya kesempatan untuk beraktivitas. Jadi poinnya, Salomo mengingatkan agar selama kita hidup, kita harus bekerja sekuat tenaga. Apapun yang dijumpai tangan kita, lakukan sekuat tenaga. Supaya saat nanti kita kehilangan kesempatan untuk bekerja, pada akhirnya kita harus menghadapi kematian di dunia orang mati itu, semasa hidup kita sudah menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain. Kita sudah berkarya, hidup kita sudah menjadi berkat, hidup kita sudah menjadi contoh, hidup kita sudah menginspirasi banyak orang. Jadi stay produktif. Walaupun saat ini kita harus stay at home, kita juga harus stay produktif, teman-teman. Jangan kasih kendor. Jadi di rumah kita tetap harus lakukan apapun yang dijumpai oleh tangan kita. Stay at home bukan waktu yang tepat untuk kita bermalas-malasan di rumah. Apapun alasannya, karena kita harus terus berjuang dan kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Pertimbangan, pengetahuan, hikmat itu tidak akan ada lagi di dunia orang mati. Jadi selama kita hidup, selama kita masih bisa menemukan pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat itu, kita harus gunakan itu semua. Karena itu tools yang Tuhan berikan, itu tools yang Tuhan kasih, supaya kita sebagai manusia, kita menjadi orang-orang yang kreatif. Kita memaksa diri kita menggunakan tools tadi, supaya kita bisa menjadi orang yang kreatif, orang yang penuh dengan ide-ide cemerlang. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang kita nggak boleh lupakan saat kita stay produktif adalah kita melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di sini saya melihat bahwa kalau kita melibatkan Tuhan, kita nggak melibatkan Tuhan saat kita sedang bekerja saja, tetapi dalam setiap perencanaan kita melibatkan Tuhan. Dan itu berarti kita bukan
mengajak Tuhan untuk mengikuti rencana kita, tapi saat kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, itu berarti kita sedang menyelaraskan diri kita atau rencana kita dengan big plan-nya Tuhan, dengan rencananya Tuhan. Karena sebenarnya sebelum kita memiliki rencana-rencana, Tuhan itu sudah punya sebuah rencana yang besar dan Dia sedang berikan kepada kita melalui hikmat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Tools yang Tuhan berikan supaya kita bisa berkarya, menjadi orang yang kreatif. Jadi libatkanlah Tuhan bukan hanya saat kita bekerja. Libatkanlah Tuhan sejak kita membangun sebuah rencana. Supaya kita tidak gagal dalam membangun sebuah rencana. Kita lihat sebuah contoh dalam kitab Kejadian. Di dalam pasalnya yang ke-39, kita baca ayat 22 dan 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf pada saat dia di dalam penjara, dia masih bisa menjadi orang yang produktif. Dan itu berarti produktivitas Yusuf tidak tergantung pada kondisi atau tempat di mana dia berada. Dia di luar bisa menjadi seorang yang produktif, dia di dalam penjara pun bisa menjadi orang yang produktif. Poinnya adalah karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sama, saat kita mengerjakan semuanya itu sekuat tenaga dan kita melibatkan Tuhan sejak dalam perencanaan, saya yakin Tuhan akan menyertai kita dan membuat apa yang kita kerjakan itu berhasil. Kalau Yusuf di penjara saja bisa menjadi orang yang tetap produktif, saat ini kita nggak di penjara. Kita cuma diminta diam di dalam rumah, stay at home. Dan kalau sebentar lagi kita akan memasuki new normal, kita akan kembali beraktivitas. Tetapi apapun yang kita kerjakan baik di luar maupun di dalam rumah, kita harus stay produktif. Kita harus meminta ide-ide cemerlang dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu kreatif dan Dia sanggup memberikan kita ide-ide supaya kita menjadi orang yang kreatif. Serahkan rencana kita sama Tuhan, kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan itu berhasil. Jadi yang perlu kita ingat adalah kita harus bekerja sekuat tenaga dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 25. Kita baca dalam ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Teman-teman mungkin sudah sering dengar kisah ini, kisah di mana ada seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Hamba yang pertama diberi kepercayaan 5 talenta, hamba yang kedua diberi kepercayaan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi kepercayaan 1 talenta. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri untuk membuka dan menselikan hati kita, mata kita. Walaupun masing-masing menerima talenta yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, tetapi masing-masing sudah menerima dengan bobot yang sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dulu saya pernah berpikir, kenapa ada seorang hamba, yaitu hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta ini, tidak bekerja. Sementara hamba yang pertama dan hamba yang kedua, yaitu yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, bekerja. Apakah ini faktor kecemburuan? Apakah hamba yang ketiga ini berpikir, wah, saya diperlakukan tidak adil, saya dianggap remeh, saya dipercaya paling kecil, atau saya paling tidak dipercaya, jadi tidak ada gunanya saya melakukan pekerjaan ini. Dulu saya berpikir ada faktor iri hati atau kecemburuan ini, tapi ternyata tidak. Kita lihat Matius pasal 25 ayatnya yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Hamba ketiga ini kita bisa melihat, dia tidak bekerja bukan karena iri hati. Ayat tadi tidak mencatat sama sekali bahwa
dia sedang membandingkan apa yang dia terima dengan apa yang teman-temannya terima. Di sini saya melihat satu pelajaran yang jelas bahwa hamba yang ketiga ini mewakili orang-orang yang punya sesuatu di tangannya tetapi tidak punya semangat untuk mengerjakannya. Hamba ini punya sesuatu untuk dikerjakan di tangannya, tetapi dia tidak punya semangat untuk mengerjakannya. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua punya sesuatu di tangan mereka dan mereka punya semangat untuk mengerjakannya. Kita bisa melihat hamba yang kedua, dia juga menerima kepercayaan lebih sedikit daripada hamba yang pertama. Tetapi hamba yang kedua juga memiliki semangat yang sama yang dimiliki oleh hamba yang pertama. Sehingga apapun yang dipercayakan kepada hamba kedua ini, dia lakukan sekuat tenaga. Karena hamba ini tahu bahwa apa yang diterima itu adalah berkat dari Tuhan dan patut disyukuri. Jadi apa poinnya? Hari ini kita semua belajar bahwa apapun yang Tuhan percayakan pada kita untuk bisa kita kerjakan di tangan kita, syukurilah dan kerjakanlah sekuat tenaga. Jangan biarkan diri kita menjadi orang yang terlalu penuh dengan alasan-alasan, orang yang terlalu mengasihani diri sendiri, sehingga saat kita lebih mengasihani diri kita sendiri, kita akan selalu mencari alasan untuk tidak bekerja. Kita lihat satu ayat lagi dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya, teman-teman. Apa yang kita kerjakan tentu pada saatnya tiba nanti akan kembali kepada kita untuk dinikmati. Kita punya Allah yang kreatif dan Dia sangat-sangat bisa membuat kita menjadi orang yang kreatif. Allah sumber hikmat, Dia akan memberikan hikmat itu kepada orang-orang yang memintanya. Allah sumber ide cemerlang itu akan memberikan kepada orang-orang yang memang memerlukan dan memintanya. Dan Allah sumber hikmat itu tadi akan memberikan kepada orang-orang yang memang punya semangat untuk bekerja. Cara Tuhan memberkati anak-anaknya adalah dengan cara memberikan kita ide-ide yang kreatif, memberikan kita kreativitas yang tinggi, memberikan kita kemampuan-kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan suatu karya yang berguna, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Tuhan mau hidup kita menginspirasi banyak orang. Kita tahu inspirasi kita utamanya adalah Yesus. Tapi saat Yesus ada di dalam diri kita, hidup kita pun akan menginspirasi banyak orang. Jadi selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.